Baru yang kedua ya bener ya? Iya Iya Pak, yang betul. kedua Pak. Ya bulan ini banyak banget liburnya ya. Jadi agak repot juga. Jadi nanti mungkin, oh saya nggak bisa pekan depan ya. Mungkin awal Juni deh ya, sebelum UAS. Nanti kayaknya kita perlu ketemu deh ya nanti di kuliah apa ya enaknya. Kita betulin semua absen supaya apa semuanya clear ya. Karena ada beberapa nanti yang belum, kalian belum absen juga kan yang unit proses kemarin kan? Belum Pak. Ya, nanti kita perbaiki semuanya ya. Tapi paling seperti biasa nggak bisa backdate, jadi kita nanti date-nya kita sesuaikan saja dengan jadwal yang ada. Oke ya, jadi nanti supaya apa? Supaya aman. Oke, terakhir kemarin kan sudah saya beri tugas ya. Gimana? Udah pada bisa? Pak, kalau saya tuh udah sampai ini, Mm-mm, sampai ke absorbernya. Bentar mm-mm. Pak. Terus Coba di share screen-nya kalau salah. ini Pak, sekarang HSCC dibuka, lisensinya kebaca Pak, hilang Pak, jadi nggak bisa dibuka Pak. Oh alah, biasanya kenapa itu ya? Eh, HIC berapa? 8 Pak. Jadi HIC 8 kok bisa ya? saya nggak bisa ngeliat yang udah saya kerjain Pak. Kayaknya ada yang sebentar. Ketika di akhir, kalian ngopiin STRGX-nya nggak? Iya Pak, ngopiin Pak. STRGX-nya kemana aja? Ke Hiprotech sama ke Aspenshare. Ke Hyprotech, ke Hyprotech doang kayak Pak. Oh, coba cek sama yang Aspenshare. Ada Bentar dua Pak. soalnya harus di copy. Ya pada kedetek semua ya. Banyak yang kedetek ya. Itu coba dicek di sana. Tapi nanti coba dicek aja gimana itunya. Ya, kalau yang lain gimana? Di copy ke mana Pak? Yang STRGX-nya Pak? Yang 12 ke yang itu ada di video saya lupa. Di Ke kan program file. saya baru ngopi itu ke Hyprotech Pak. eh, eh. Pokoknya di C program file aja. Di situ nanti ada yang Oh, share sama ada yang Hiprotech. hmm. Oh, Aspentech Share Pak. Ada dua aja. Oh, bentar. Berarti ini di close dulu ya Pak, Aspennya Pak. Mm-mm. Di kelas dulu. Kalau kemarin Pak yang terakhir saya kerja itu nggak bisa di running Pak, Hmm. Gak di bisa running di. tahap bentar Pak. Kemarin kan ini ya. Modulnya yang ini kan ya. Iya Pak. Di tahap ini Pak, flow conditioning. Flow conditioning. Kan itu ada apa tebak temperatur Pak. Hmm. Iya. Nah, saya tuh udah bisa Pak. Oh, bukan flow conditioning ini Pak. Di mana ya? Bener. Flow conditioning.
Yang sampai sini udah nih, sampai pressure drop. Itu udah Pak. Pressure, iya udah. Udah ya, Pressure kan pressure drop. Tapi si absorbernya ini udah nyala, udah absorber, convergen. udah bisa converger Pak. Mm-mm. Oh yang ini Pak sampai di regenerator nih Pak. Di regenerator tuh nggak bisa simulasi karena kan kita suhu awal tuh 120 Celcius itu nggak bisa Pak. Apanya 120 nggak bisa? Yang di simulasi regenerator Mm-mm. itu kan udah diatur Pak. Nah, terus di setelahnya tuh tebakan awal suhunya tuh 120. Terus Mm-mm. Oh, iya, iya, iya. Di yang ini ya. ya itu Pak, itu dari grafiknya tuh nggak muncul Pak. Hmm, Kan di running ya Pak. Di running tuh iya. lama banget Pak. Nggak, Ini ada dicentang belum? Yang 45 sama 120-nya. Atau semuanya dicentang? Kalau semuanya dicentang nggak akan running. udah Pak dicetak Pak. Tapi yang di atasnya itu selain dua itu nggak dicetak Pak. Iya, kayak gini jadinya kan. Ini Eh, centang eh, dua bawah, ini semua iya, dicentang. iya masih sudah ikutin itu. Nah, terus pas di running Hmm. tuh lama banget Pak. Sampai lama banget gitu nggak selesai nggak converge. Nah, oke, oke. Oke, ya, kebayang masalahnya di mana. Oke ya, jadi yang lain udah sampai mana? Sampai sini juga? Atau udah ada yang sampai konvergen semuanya? Atau belum pada nyoba? Ya, berarti sederhananya kalau untuk sampai ini udah pada bisa ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan udah pada bisa kan ya? Sudah sampai sini. Nah, kalau yang saya udah, nanti sebenarnya ini CO2 gas ini akan dikembalikan. Cuman nggak sampai situ. Kalau sampai situ nanti akan panjang lagi. Eh, Mungkin materi itu enaknya di akhir-akhir ya. Karena itu sifatnya udah advance. Oke, mungkin saya kasih contoh lagi. Misalkan kita bikin menggunakan mana? Separator atau di kolom ini ada separator dengan ribuan absorber. Nah, kita menggunakan three phase, kok three phase, sorry. Kita menggunakan ini aja ya, distilasi yang biasa. Kita ambillah yang ini ya. Jadi kita ambil contohnya dulu. Ya, ini kita ambilnya sama-sama dari reagent fit. Reagent fit. Ini udah saya centang. Coba. Sip, oke, udah bisa ya. Ini kita kasih aja Q1 aja ya, biar enak ya. Q1, ini Q2. Ini kita menggunakan yang full reflux. Artinya apa kalau full reflux? Jadi semua cairan yang didinginkan, dikondensasikan, itu semua dikembalikan. Kalau kalian kemarin waktu praktikum OIK, eh, oh iya kemarin udah belajar juga ya di OIK kan ada yang partial reflux yang R itu ya, rasio R itu kemarin sudah kalian bikin tugasnya juga. Ini kita kalau untuk khusus regenerasi yang ini kita menggunakan full reflux karena kita tidak mengharapkan ada cairan yang kebuang keluar, oke ya. Ini kita sebutnya adalah eh, kita sebut aja CO2 aja ya, CO2. Yang buah ini sebutnya adalah kita sebutnya amdea aja ya, lin amdea. Sorry, rich amdea, rich. Di sini udah ada rich belum ya? Takutnya udah ada. Oh belum. Sip. Nah, kita tidak perlu menggunakan side draw, jadi hanya cukup ada yang keluar di atas sama yang keluar di bawah. Oke ya. Kemudian seperti biasa, ini state numbernya top down aja. Ini kita biarkan, inletnya tetap biarkan di 5. Jadi ini kita masih tebakan awal ya. Kemudian kita next.
kita pilih. Nah, ini kita pilihnya yang one screw aja ya. Nanti terserah kalau misalkan kalian mau simulasi yang lain-lain, kalian coba itu dipersilakan. Yang penting bisa berjalan dulu aja. Condenser pressure-nya ini tekanan di awalnya berapa ya? Coba saya lupa. Oh iya, oke ya di satu sama di 1,5 ya. Kita pakainya di satu bar gauge sama di 1,5. Pressure drop-nya kita anggap nol dulu. Ini kita abaikan. Nanti kita isinya nanti aja. Dan Pak, bentar, Pak. ya, Kalau yang di versi 8 tuh ini ya Pak, nggak bisa dia satuannya tuh KPA ya Pak. Jadi kalaupun diubah ke bar gauge, tetap jadi KPA oh gitu Pak. bisa. Kalian bisa mengenai nih unit set. Oh, Diklik. Nah, unit set ini kalian ganti di sininya. Kayak gitu. Jadi nanti acuannya ini. Kalau yang saya kan menggunakan unit set yang standar ini ya. Tapi nanti kalian terserah mau pakai yang SI, standar internasional, atau pakai yang field. Field itu biasanya kadang English ya. Kalau saya makanya yang new user. Soalnya sudah saya oprek-oprek. Ada yang iya, ada yang enggak gitu. Itu terserah kalian. Gitu ya. Jadi ya sama aja. Nanti dia menghitungnya akan sama aja. Gitu ya. Nah ini kita lanjut. Nah seperti biasa ini kan masih merah ya. Unconverge. Kemudian kita monitor. Kita lihat dulu. Ini kan sebenarnya kita tidak tahu reflux ratio. Karena eh, kalau reflux ratio nanti ini bisa tak hingga ya. Karena total reflux. Kemudian overhead vapor rate. Ini kita belum tahu juga karena kan kita ingin mencari tahu. Tapi nanti kalau misalkan kalian rating, nanti kalian bisa menggunakan data itu. Ya, nanti saya ini jelasin dulu nanti saya akan bahas terkait teori-teorinya. Kemudian kita tambahkan seperti tadi ya, add spec, kita ingin temperatur. Temperaturnya kita sebut aja T kondensor ya. T kondensor, state-nya di kondensor. Kita hasilnya kalau tadi di itu 45 ya di contoh. Kita ambil dulu yang paling mudah. Oke. Kemudian tambah satu lagi T reboiler. Temperatur T reboiler. Stage-nya di reboiler. Ya, spec value-nya tadi 120 ya. Oke. Nah, setelah kita masukin, ini kita pindahkan. Nah, kalian lihat ya, ini ada degree of freedom ya. Kalau minus, minus artinya apa kalau degree of freedom-nya minus? tampaknya ini Pak, ada yang lebihan. Kelebihannya atau over specified. Oke ya. Nah, ini kita biarkan dulu dia running. Nah, kayak gini terus kalian ya. Ini nggak bakal lama. Ini bisa, kalau kalian tetap seperti ini, itu kalian bisa berhari-hari malah. Karena kadang nanti di atur tertentu. Coba saya lihat dulu yang sebelumnya ya. Ini desain monitor 45. Oke, oh ini masuknya 2 ya refresh rasionya ya. Oke, sip, masalah. Nah, oke. Ini kita nggak masalah. Strateginya kita banyak caranya. Misalkan kalau kita ingin waktu berdasarkan temperatur, itu boleh. Misalkan kita ingin 110. Nah, kita run lagi boleh.
Nah, tetap nggak akan bisa. Karena apa? Kalian kalau paham dari segi konsepnya, kita akan lihat ini kan tech kondensor kita di 45 ya. Sedangkan untuk mengejarnya ini aslinya berdasarkan perhitungan HISIS ini harusnya tuh sekitar minus 80. Nah, jadi cara kerjanya HISIS dia itu ini kan stepnya. Stepnya ini setiap kenaikan 0,001 dia coba hitung ulang semuanya. Ternyata hasil stepnya itu dia hanya mendapatkan sekitar tetap minus 80. Nah, kalau misalnya udah di tahap seperti ini, kalian bisa reset dulu, kemudian kalian run lagi. Kalian coba bagaimana efeknya. Oh, ternyata kan tidak berbeda ya. Minus 45, ini 45 jadi minus 87, malah makin gede. Nah, jadi kita sebenarnya dari sini pun bisa dapat ancar-ancar lah sebenarnya. Oke, kita stop dulu, kemudian kita reset. Nah, oke. Nah, memang pada dasarnya nanti kalian banyak mencoba sekalipun, ketika kalian menggunakan temperatur di di dua titik ini, itu akan sulit. Nah, kalian lebih pertanyaan saya lebih mudah menggunakan neraca massa atau neraca energi bagi kalian sendiri. Gimana kemarin ketika kuliah, mudahan mana? Neraca massa atau neraca energi? Masa Pak? Lebih mudah massa kan ya? Nah, makanya nanti kalau menggunakan neraca massa, kalian boleh memilih salah satu. Apakah reflex ratio, ini kan rasio ini fungsi massa ya, atau overhead vapor rate. Vapor rate ini juga fungsi massa, atau reflux rate. Itu diperbolehkan. Nah, kalau kalian menggunakan dua-duanya temperatur, itu HISIS akan lama menghitungnya. Tapi kalian jangan terlalu strict ya. Ini kalau kalian namanya simulasi, itu balik lagi sifatnya kecerdikan kalian. Kalian tahu banyak rumus, tahu banyak cara, kalian harus tahu gimana, kapan kalian akan menggunakannya, ya. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan keduanya ini adalah neraca energi atau temperatur ini akan susah karena perhitungannya akan cascade. Jadi kalian hitung neraca massanya dulu, kemudian hitung neraca energinya, dan itu akan sulit sekali convergence. Nah, makanya kita coba aja misalkan menggunakan TRO boilernya kita kita biarkan ini bebas, jadi biarkan berdasarkan perhitungan HISIS. Kalau ini kan kita tentukan ya. Jadi HISIS suruh menghitung sampai sini. Nah, kemudian kita coba dulu reflux rate-nya. Nah, ini kan belum, ini tinggal diisi ya. Misalkan rasionya tadi misalkan satu aja, kita coba. Nah, otomatis dia akan run sendiri. Nah, ini mendekati sebentar lagi converge. Oke, ini masih belum convergence ya. Berarti masih ada perhitungan-perhitungan yang memang belum baik. Nah, sekarang kayak gini, kita stop dulu. Nah, sekarang nanti aja lah. Kayaknya itu terlalu advance. Nanti kalian kalau S2 nanti baru kalau misalkan S2-nya ada ya di kimia dan sama saya nanti saya ajarin. Tapi kalau kalian di teknik, mungkin akan diajarin online cara ngatur yang seperti ini. Kita coba dulu aja. Yang paling mudah kita tebak-tebak dulu. Ini kita tebak kedua. Kita boleh langsung di run atau di reset. Kalau saya lebih senangnya di reset dulu. Supaya perhitungannya mulai dari awal. Ya, tidak mau berubah juga, ya tidak mau convert juga. Kita stop dulu. Coba misalkan di 3. Kita reset, belum kita run.
Siapa tuh mau convert juga ya. Oke, nah kalau misalkan seperti ini, kita bisa mengecek dalam beberapa hal. Kalau misalkan kalian yang paling mudah, beberapa parameter dalam apa distilasi yang bisa kalian rubah pertama adalah si reflux, kemudian adalah temperatur, entah itu bawah atau atas, dan satu lagi mungkin yang perlu kalian perhatiin itu adalah ini ya, jumlah stage, oke ya. Semakin tinggi stage itu sebenarnya semakin murni. Nah, kenapa dari tadi belum converge? Ada kemungkinan stage-nya itu kurang tinggi. Jadi kemurniannya masih belum sesuai dengan keinginan. Gitu ya. Atau juga letak feed stage-nya. Kan kalian udah belajar ya yang kemarin pakai McCabe McCabe itu. Kalau misalkan kalian salah masukin feed, nanti kan akan bergeser dari kemurniannya. Nah, jadi kalian bisa cek apa baik tinggi maupun tempat dari stage-nya. Oke ya. Nah, kita bisa seperti ini. Misalkan kita coba di 20 dulu. Kemudian kita monitor, misalkan ini kita kembalikan ke 2 ya. Oke, nggak masalah. Oke, ini masih belum mau. Kita coba cek perbandingkan dengan yang ini ya. Kanan, oh sorry, ini belum ada ini apa kondenser sama, oh ini udah ya. Kita ganti 0,1 sama 0,5. Oh ini tinggi terlalu tinggi 0,1, 0,5. Dan kita reset dulu, kemudian kita run. Oke, nggak masalah. Ada kalau fatal zero kayak gitu berarti kalian masalahan di apa simulasinya. Itu tinggal kita ganti parameter-parameter yang diperlukan. Nah, kayak gitu. Jadi memang cukup lama dan cukup eh, perlu percobaan banyak ya. Jadi sederhananya gini, simulasi itu kalian tidak melulu apa bahwa ketika masuk itu akan sama dengan keluar. Ini HiSys sederhananya. Kalau dibandingin dengan aplikasi yang lain dari Aspen, ini sebenarnya HiSys itu yang paling mudah dan paling interaktif.
Jadi kalau kalian belum terbiasa dengan ini, nanti kalian akan sulit mengikuti simulasi yang lain. Tapi kalau untuk pembelajaran, HISIS itu memang yang paling enak. Kalian punya pengalaman dalam mencoba berbagai hal, dalam berbagai kasus, dan kalian harus bisa troubleshooting, gitu ya. Nah, makanya nanti di tugas akhir nanti kalian akan saya berikan suatu kasus, dan kalian harus bisa seperti ini ya. Kira-kira seperti itu. Sampai sini yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jadi yang mau ditanyakan? Punten Pak, izin bertanya Ya, enggak. untuk untuk apa proyeknya itu tuh dimulainya di minggu kapan ya Pak? Sekarang kalian UAS itu jam berapa ya? Tanggal berapa ya kapan? Berdasarkan jadwal. Di pertengahan Juni Pak. Pertengahan Juni ya. Nanti saya coba kabarin dulu ya. Soalnya kalau misalkan bisa, mungkin pekan depan udah start. Kan tanggal 30 ya. Tanggal 30 Juni. 30 Mei. Karena kalau saya itu pekan depan sampai nanti Selasa depan itu ada acara di kampus. Jadi nggak bisa pertemuan tatap muka. Paling asinkronus atau malam. Ya mungkin kalau nggak tanggal 30 mungkin tanggal 30 ya, saya coba berikan tugasnya. Tapi nanti kata Pak Yusuf, nanti mau ada dosen tamu terkait masalah ANSIS kalau nggak salah, terkait ANSIS. Simulasi juga itu, tapi namanya ANSIS. Itu buat CFD atau Computational Fluid Dynamics ya. Nah, nanti tanggal 30 itu tugasnya nanti dikumpulin kalian sampai pertengahan Juni ya, UTS itu ya. Nanti eh, sebenarnya gini, saya mau tanya dulu. Proyeknya mau per orang atau per kelompok? Punten Pak, izin bertanya, kalau semisal per kelompok itu apakah tingkat kesulitannya lebih susah ketimbang yang sendiri Pak? Atau mungkin sama aja Pak? Ya, tergantung soalnya. Banyak yang minta kelompok ya. Nggak berkelompok aja. Sebenarnya nggak. Ya, balik lagi ke kalian sih. Kalau kesulitan mungkin ya relatif nggak beda jauh. Cuman ya, kalau sendiri kan nilainya masing-masing. Kalau kelompok ya kalian bertim. Jadi mau per kelompok aja. Mungkin iya sih Pak, per kelompok aja. Ya, ya nanti per kelompok. Kalian bikin aja. Kalian total 30 ya. Enaknya dibikin berapa ya? Bikin 6 kelompok aja deh ya. Bikin 6 kelompok berarti masing-masing 5 ya. Masing-masing 5. Nah, nanti kalian pekerjaannya itu selama dua pertemuan lah. Dua atau tiga ya. Tiga pertemuan. Nah, nanti sisanya kalian presentasi berkelompok ya. Apa yang sudah kalian kerjakan dan apa yang kalian temukan. Nanti kasusnya saya kasih. Oke ya. Punten Pak, izin bertanya kembali, Ya. apakah dikasih kesempatan untuk konsultasi gitu nggak Pak? Konsultasi mah ya paling itu dari segi itu aja ya. Dari segi pengerjaan apa di HISIS-nya. Tapi kalau untuk kayak jawaban atau misalkan ada permasalahan terkait masalah eh, apa pembacaan data dan lain-lain itu saya nggak akan ngasih. Tapi kalau misalkan kayak tadi apa misalkan ini kenapa nggak running, saya bisa ngasih tahu ini masalahnya di A kayak gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama. Ya, nanti seperti biasa kalau sama saya mah kelompoknya diserahkan kepada kalian supaya kalian juga bisa nyaman ya dengan kerja timnya. Gitu. Nah, oke kita lanjut lagi. Ada yang ditanyakan dulu terkait masalah simulasi ini atau ada yang masih nggak bisa? Jadi kalau kalian ikutin yang
apa modul yang saya kasih itu sebenarnya udah bisa sebenarnya kalian. Asal kalian mengulik ya, itu kalian sudah bisa. Sudah sangat cukup malah. Karena itu saya bikin tahap bertahap, tahap per tahap supaya mudah diikutin. Ya, sehingga tidak ada pertanyaan. Mungkin ini saya mau tanya terkait masalah simulasi. Kalian simulasi tujuannya buat apa? Kenapa kalian harus melakukan simulasi? Ya, sok, gimana? Kenapa kalian harus melakukan simulasi? Meminimalisir error. Bisa jadi salah satunya. Kemudian, yang utamanya apa? Ininya Pak, tahu proses yang terjadi, Kenapa? tahu proses yang terjadi Pak. Mengetahui proses yang terjadi. Ya, itu malah dalam banyak kasus, simulasi itu tuh menggak berusaha mendekati proses yang terjadi. Bukan dibalik. Menekan kos simulasi itu mahal loh. Ini HiSys kalian tahu nggak berapa per tahun biayanya? Ada yang bisa nebak nggak biaya rental Aspen selama 1 tahun? Rentang aja kira-kira menurut kalian berapa? Kalau Microsoft Office ada yang bayar nggak kalian? Atau mau bajakan semua? Kayak Word dan Excel. Dari laptopnya Pak, gratis Pak. Ada yang gratis yang dari Unpad ya? Dari 15 ini ya? Pak, bandel Dari sama apa? bandel sama laptopnya Pak. Oh, bandelnya sama laptopnya ya. Oke. 15 sampai, saya berharap ada yang bisa semurah itu malah. Saya kemarin tuh nyobain ngerunning satu ini aja. Ini kan istilah, kalau nanti kalian nyewa HiSys, ada yang berdasarkan bulan, ada yang berdasarkan simulasi. Kayak ini kan satu save kan, ini sebutnya satu simulasi ya. Satu simulasi itu bisa jutaan. Ngerunning satu kayak gini. Seharga mobil 100 jutaan, 1 juta juga masih kecil. Mobil apa dulu? Mobil Xenia mas 150 juga dapat. BMW, BMW yang mana dulu? Ya mungkin seharga itu ya. Bisa harganya bisa sampai 400 sampai 800 juta. Itu setahun. Kayak gitu. Nah, makanya ini kan kenapa kalian pakai yang bajakan. Ini kalian sebisa mungkin jangan dipakai buat proyek ya. Kalau misalkan nanti tiba-tiba ada proyek, jangan pakai yang bajakan. Karena tadi ya, itu mungkin seharga BMW ya. BMW berapa sekarang? BMW yang mana dulu ya? Ya, BMW yang murah-murah lah ya. BMW yang murah juga bisa 400-an. Ya segituan sih. Ya, saya kira itu. Nanti kalau kalian ketahuan ternyata pakai software bajakan, itu dendanya seharga itu gitu. Nilai proyek kalian mungkin hanya 100-200, tapi dendanya bisa sampai 2 kali lipatnya. Itu kejadian sama, saya lupa, Yayasan LAPI nggak salah. Yayasan LAPI itu gitu. Jadi ketika diaudit, mereka melakukan HiSys, tapi tidak menggunakan license HiSys. Dan itu akhirnya kena. Jadi mereka harus bayar denda. Ya. Jadi kalau tadi jawabannya menekan kos, malah kalau simulasi menambah kos. Jadi apa tujuan simulasi? Untuk troubleshooting dalam beberapa kasus, ya itu bisa. Ya, mengkoreksi sistem jarang sekali. Kalau mengkoreksi sistem itu biasanya bukan menggunakan simulasi. Ini Pak, biar tahu Pak perubahan struktur dari sistem yang nyatanya seperti apa gitu Pak. Apa? Apa yang nyata? Biar tahu Pak, kan dari simulasi itu kita tahu lah apa perubahan-perubahan apa aja yang terjadi gitu selama prosesnya di sistem nyata gitu Pak.
Oke, ya bisa jadi seperti itu ya. Jadi salah satunya mungkin bisa itu ya. Estimasi proses, ya bisa. Tapi sistemnya optimal itu juga bisa. Tapi intinya begini, simulasi itu umumnya ada dua. Kalau kita bagi dua ya, bagi dua pemodelan sistem atau kinerja, iya betul bisa. Tapi ada dua yang utama. Yang pertama itu untuk rating, yang kedua itu untuk desain. Oke ya, kalian tahu bedanya rating sama desain? Nanti kalian ke industri jangan sampai salah ya. Banyak orang nggak tahu bedanya rating sama desain. Padahal kerjaannya sama. Ada yang tahu apa bedanya rating? Kalau desain apa? Jadi desain apa desain? Oke, bahasa yang mudah aja. Rancangan, ya rancang rancang apa? Perancangan proses, ya bisa jadi ya. Bisa perancangan proses, bisa perancangan alat, itu istilahnya desain ya. Jadi kalau bahasa mungkin yang ya kan desain artinya rancangan ya. Cuman kalau rancangan itu apa artinya? Secara definisi aja. Prototype, Pak. Kenapa? Prototype, Pak. Prototype itu perwarupa. Perwarupa itu produk dari rancangan, produk dari desain. Tapi desainnya sendiri adalah pemodelan. Tadi rating sama desain pun pakai model, pemodelan. Simulasi itu kan pemodelan ya. Proses pembuatan instrumen agar sesuai yang diinginkan. Enggak juga. Kerangka bentuk. Kerangka bentuk itu bukan, ya itu salah satu teknik dalam rancangan. Tapi bukan rancangan secara menyeluruh. Jadi desain apa? Atau merancang? Ini Pak buat eh, bentuk kerangkanya Pak, Buat apa? memodel apa bentuk pemodelannya seperti apa gitu. Pemodelan bukan juga. Kalau kalian merancang baju, perlu dimodelin nggak? Kan sama-sama merancang. Atau merancang kegiatan. Nah, itu Membentuk kan Pak. sama-sama merancang. Tapi nggak semua merancang itu perlu membentuk. Kalau bentuk kan biasanya cenderung ada bendanya ya. Mm. Ayo, ini belajar bahasa Indonesia nih. Jadi merancang apa merancang? Membuat rencana itu salah satunya dalam rancangan. Pengembangan komponen atau sistem seperti pertimbangan teknis, estetika, dan fungsional. Itu outputnya ya, itu outputnya. Tapi ya sama kayak tadi produk. Karena nggak semua rancangan itu menjadi produk, tapi kayak blueprint atau misalkan kalian panitia kan rancangannya bukan dalam bentuk barang ya, tapi dalam kegiatan itu sama-sama merancang. Jadi merancang adalah mengatur, itu merencanakan ya. Ya, membuat konsep. Ya, itu mungkin mendekati. Membuat konsep itu mendekati. Jadi istilahnya ini saya sarikan dulu ya. Jadi intinya merancang itu adalah kita membuat sesuatu biasanya itu dari awal. Jadi from scratch ya, hingga menjadi suatu produk atau sistem atau blueprint. Ya, jadi kita merancang merancang itu tuh membuat sebenarnya membuat suatu rancangan atau produk, bahasa Indonesia repot juga ya. Membuat suatu produk atau sistem atau suatu apa disebut tadi ya?
sistem atau kegiatan atau blueprint. Nah, itu sebenarnya merancang. Nah, jadi merancang itu sebuah proses, ya, proses dari eh, bukan dari ya, proses untuk menghasilkan suatu produk. Ya, itu merancang ya. Nah, dan khasnya suatu rancangan itu dimulai dari ketiadaan. Ini bukan bukan belajar filosofi ya. Tapi maksudnya dari awal yang tidak ada menjadi ada. Itu disebutnya merancang atau mendesain. Makanya contoh kalian pernah dengar istilahnya perancangan pabrik, nah, Hmm. atau perancangan baju, pernah dengar pasti kan ya? Pertanyaannya ketika kita merancang pabrik, apakah pabriknya sudah ada atau belum? Nah, Belum kan ya? Atau merancang baju atau merancang kegiatan? Mungkin nggak kalian merancang kegiatan karbon tahun lalu? Mungkin nggak? Merancangnya sekarang? Nggak enggak. mungkin kan ya? Pasti merancang itu yang akan datang. Kayak gitu ya. Jadi merancang itu, kalau tadi nanti silakan kalian simpulkan sendiri. Intinya dalam rancangan itu, ciri khas yang pertama itu biasanya barangnya atau kegiatan itu belum ada, ya. Kemudian apa? Itu membentukkan suatu proses yang membutuhkan suatu produk tertentu. Jadi ya, jadi kita pertama ada suatu kegiatannya, itu prosesnya. Prosesnya tadi ya bisa membuat rencana, membuat kerangka bentuk, dan lain-lain ya. Itu salah satu proses dalam merancang. Terus ada outputnya. Outputnya itu bisa jadi barang atau suatu kegiatan dan lain-lain. Oke ya, sampai sini untuk masalah untuk merancang atau mendesain udah kebayang definisinya ya. Kalian punya bayangan masing. Saya yakin kalian punya bayangan masing-masing, tapi intinya seperti itu ya. Ya, oke ya. Itu istilahnya adalah mendesain atau merancang. Nah, kemudian selain tadi merancang adalah rating. Rating itu bukan rating TV ya. Rate itu artinya apa? Ini Pak, menilai gitu. Hmm, menilai, betul. Jadi rating itu kita menilai. Jadi ciri khasnya rating itu adalah Bentuk tolak ukur Pak. alat ukur, ya itu Tolak salah satu parameternya tolak ya. tolak ukur Pak. Kenapa? Membentuk apa, membuat tolak ukur ini seperti apa gitu Pak. Betul, yang membuat tolak ukur ya. Jadi membandingkan kondisi saat ini, menilai kondisi saat ini ya, terhadap kondisi yang sudah kita ukur atau yang sudah ditentukan. Misalkan, kayak misalkan pipa. Pipa seharusnya misalkan diameternya 1 cm. Tapi setelah kalian cek, dia ternyata diameternya sudah berkurang karena ada scaling, misalkan ada kerak gitu ya, kerak nempel menjadi 0,9 cm. Nah, itu kerjaan kalian adalah rating, bukan mendesain ya. Jadi perbedaannya tadi, kalau misalkan kalau desain itu barangnya belum ada, kalau rating itu barangnya sudah ada. Oke ya. Jadi nanti kalian jangan kebalik di industri. Ketika atasan kalian bilang, coba itu tolong rating pipanya. Kalau rating pipa bukan berarti kita beli pipa baru atau mendesain pipa baru. Tapi pipa yang sudah ada, kita cek masih bagus atau enggak. Atau heat exchanger-nya, atau prosesnya, atau reaktornya. Kayak gitu ya, itu sebenarnya rating. Nanti outputnya salah satu dari rating itu nanti adalah troubleshooting. Jadi tadi ya, troubleshooting itu bukan salah satu bentuk simulasi, tapi simulasi itu nanti kita bisa menggunakannya untuk troubleshooting. Tapi nggak melulu menggunakan simulasi. Oke ya. Sampai sini kebayang perbedaan antara rating sama desain? Oke ya. Nah, nanti kalian jangan sampai kebalik-kebalik ya. Nah, nanti dalam kenyataan di lapangan, ketika kalian kerja, itu kalian biasa akan beriringan kedua hal tersebut. Jadi kadang kalian disuruh mendesain, kalian disuruh merating, atau kalian mendesain sambil merating. Itu banyak kejadiannya. Contoh, kalian udah dengar kejadian tadi pagi? Ada yang dengar belum berita tadi pagi? Atau jangan-jangan yang pada nggak suka baca berita ya? Beritanya Langsung masih di Pina Cianjur, Pak. ya Sorry saya, Allah, Pak. Pina Cianjur, bukannya Cirebon ya? Iya, Pak, Cirebon, Pak. Ini mah Pina Saya yang lupa. lain sih lama. Enggak, Pak. Ya Allah.
masih ini Pak debat sama pelakunya Pak. Ya, itu berita yang itu. Ini mah bukan berita terkait masalah berita yang itu. Bukan berita yang sosial. Ini berita tentang proses lah atau perindustrian lah. Kan kan industri kimia. Ada yang tahu berita tadi pagi apa? Ini kayaknya pada nggak baca berita ya. Ya tadi pagi itu kilang Pertamina kebakaran di Balikpapan. Baru tadi jam 5 subuh. Iya 5 subuh ini. Baru pagi tadi. Nah itu setelah ini sebenarnya belum resmi ya. Cuman pokoknya ada permasalahan di antara desain sama rating. Misalnya itu saya nggak bisa ngejelasin detailnya. Tapi itu ada kesalahan di desain sama rating. Dan akhirnya menjadi kebakaran. Dan itu banyak kejadian kalian di kerjaan seperti itu. Bukan kecelakaannya ya, tapi kerjaan kalian mendesain dan merating sekaligus. Nah, jadi harus hati-hati. Nanti ketika kalian mendesain sama merating, kalian harus sudah terbiasa membedakan keduanya dan nanti outputnya seperti apa. Oke ya. Kalau misalkan kayak gini, ini balik lagi ke pekerjaan ya. Ini sambil supaya nanti kalian keluar dari Unpad nggak belah-belah banget ya ketika ditanya-tanya sama orang-orang industri. Kalau misalkan kalian merating, misalkan tolong misalkan siapa Ilham atau misalkan Aldo atau Awab coba rating reaktor itu. Outputnya apa? Output dari rating. Apakah simulasi HISIS begini, Pak? Ini berdasarkan HISIS sekian. Nah, atau misalkan apa outputnya? Menanyakan Pak eh, dari reaktor itu masih layak digunakan apa enggak gitu Pak. Apa? Kelayakan gitu Pak. Kelayakan. Oke, itu yang pertama ya. Kelayakan itu maksudnya kondisi saat ini ya. Iya Pak. Kemudian Sama kinerja reaktornya Pak masuk loh. kinerjanya. Oke. Ya, berarti kan kinerja kondisi saat ini ya. Tapi yang paling penting apa? Keluaran dari hasil rating. Nilainya ya Pak. Apa? Nilainya. Nilai Nilai. apa? Nilai itu kadang antara penting nggak penting. Nanti ketika kalian di lapangan, kayak misalkan begini, kalian bahkan nggak perlu suatu angka, kalian bisa melakukan penilai apa? Bisa menilai kinerja tersebut. Kayak misalkan kalian nguka keran, kalian nggak perlu mengukur lajunya kan? Apabila si keran itu tersumbat atau tidak. Kalian hanya bisa ngelihat dari penampakannya aja. Oke ya, tapi sama-sama rating kerjaan kalian. Ya, tindakan yang harus dilakukan ke depannya. Betul. Itu ya. Jadi output dari rating itu adalah rekomendasi. Oke ya, rekomendasi dari pekerjaan. Entah itu rekomendasi nanti kayak kemarin saya waktu nge-rating masalah apa itu namanya teh eh, yang cerobong, cerobong, flue gas cerobong untuk flare. Jadi kalian tahu flaring nggak? Lare yang ini Pak yang biasa keluar api itu Pak di Ya, betul yang pabrik. bisa keluar api ya. Heeh. Yang ada cerobong tinggi terus keluar api di atasnya. Itu sebenarnya flare atau flaring. Nah, itu dulu kami pernah membuat uji rating terkait masalah di sana. Pekerjaannya simulasi. Kemudian kita troubleshooting. Apa masalahnya dan apa rekomendasinya. Itu yang penting. Oke ya, rekomendasinya bisa jadi misalkan proses harus berhenti. Itu rekomendasi yang paling ekstrim. Tapi nanti kalian harus bisa menilai. Kayak misalkan begini, kayak tadi, ketika keran, misalkan di masjid ya, di masjid yang alkimia itu ya, atau masjid SP lah misalkan. Kalau yang itu apa? Nurul Iman ya, yang di Nurul Hayat, yang di Delima teh, dekat dekat Delima, FMIPA saya lupa apa nama masjidnya. Itulah pokoknya masjid situ Nurul Ilmi. Nah itu di masjid itu kalau misalkan si kerannya sedikit, kalian kan kalau Jumatan ngerasain ya, ketika semua keran nyala, itu kan lajunya jadi pelan ya semuanya. Nah, kalian rating
Nah, rekomendasinya misalkan, oh supaya semuanya laju alirnya bagus, rekomendasi kalian apakah harus mematikan keran semuanya atau bagaimana? Tambahkan laju alirnya. Oke, cara menambahkannya menggunakan Pompa, Pak. pompa. Bisa jadi seperti itu. Itu salah satu rekomendasi ya. Nah, tapi nanti kan dalam bentuk rekomendasi ngasih pompa, berarti kan harus melakukan pembelian pompa, gitu ya. Nah, nanti kalian harus pikirkan, beli pompa masuk akal atau enggak. Oke ya, mungkin kalau misalnya oke perusahaan nggak mau beli pompa baru, buang-buang uang misalkan ya. Atau misalkan FMIPA nggak mau beli pompa, kemahalan gitu, nggak ada uangnya misalkan. Kalian mau ngapain? Rekomendasi apa yang bisa kalian berikan selanjutnya? Coba, yuk, gimana nih masalah yang ada di masjid? Di ini Pak, maintenance pompanya Pak, yang udah ada. Emang pakai pompa ya? Asal nggak pakai pompa deh. Di mana Pak? Di Itu masjid. yang karan. Heeh, masjid. Karan masjid itu nggak pakai pompa deh. Oh, ganti-ganti kerannya Pak, yang yang lubang aliran-aliran besar. Itu kan udah. Kalau alirannya cuma satu yang dinyalain, itu kan gede, ya kan? Merekayasa apa yang direkayasa? Tinggi aliran pompa. Kan nggak pakai pompa. Ya, itu bisa kalian rekomendasikan. Misalkan kalau apa? Di sana sistemnya pakai toren. Kalau paling mudah kan torennya ditinggikan. Atau tadi ya bisa di maintenance atau dibersihkan. Jangan-jangan permasalahannya itu bukan masalah ketinggiannya, tapi gara-gara pipanya itu sudah banyak lumut misalkan ya. Atau si airnya itu lumutnya itu sudah menutupi aliran keluaran. Jadi laju alirnya itu tidak bisa maksimal. Itu bisa jadi kayak gitu. Atau ada pipa-pipa yang nggak perlu, misalkan ada yang dari atas terus ke bawah, terus naik lagi, terus turun lagi. Jadi maksudnya muter-muter lah pipanya. Itu tidak perlu, bisa kalian cut secara sederhana. Itu kan sifatnya semua rekomendasi ya. Nah, jadi output dari rating itu seperti itu. Kalian membuat beberapa jenis rekomendasi, apa sih yang bisa dilakukan. Nanti kalian nilai mana yang paling visible, yang paling mungkin, atau yang paling tidak mungkin gitu ya. Atau yang paling ekstrim lah, bukan tidak mungkin, yang paling ekstrim. Ya, kira-kira sampai situ. Ada yang mau ditanyakan dulu, atau ada yang kurang mengerti terkait rating tadi, sama output dari rating? Oke, sudah pada paham? Ya, jadi tadi output keluaran dari eh, rating. Nah, kalau output dari desain apa? Blueprint Pak, Blueprint, betul. Kemudian, selain blueprint, sama prosedur gitu. prosedur SOP itu salah satu bagian dari blueprint ya. Di atasnya blueprint itu apa?
Yuk, gimana? Kalian kan nanti akan banyak scaling up ya. Tujuan kalian kan salah satunya adalah scaling up ya. Level-level dokumen apa aja? Yang paling rendah apa dokumen? Dokumen desain. Ya, kita bicaranya engineering design ya. Kalian kan sudah belajar kan? Level paling rendah dari dokumen apa? Formulir, Pak. Kenapa? Formulir kan, Pak. Formulir bukan. Ini kalau formulir itu kan salah satu cara untuk pengambilan keputusan ya, atau pengumpulan data. Tapi ini kan kita mendesain. Hmm. Mendesain itu kan kita yang merancang, kita yang membuat, kita yang meramu. Nah, keluaran dari rancangan itu apa? Instruksi ISO kerja, itu Pak. standar. Bukan, instruksi kerja itu nanti di akhir, ketika barangnya sudah jadi. Kalau manual mutunya, Pak. Manual mutu itu nanti ketika udah berjalan. Itu udah produksi malah. Jangan jauh-jauh. Kayak gini deh. Kalau kalian mau bikin nasi goreng, yang pertama kalian lakukan apa? Nasinya, Pak. Jadi Sebelum nasinya. itu, sebelum ada nasinya, Oh, berarti masak nasi, Pak. sebelum masak nasi. List resep, betul ya. Kalian mencari resepnya dulu. Oke ya, kan banyak ya nasi goreng. Ada yang nasi goreng, jangankan ke luar negeri ya, nasi goreng di Indonesia juga kan udah beda ya. Kalau yang khas di sini mah, biasanya kan tanpa saus ya. Tapi kalau yang di Jawa Timuran kan makanya saus. Atau misalkan ada nasi goreng pakai bumbu Padang. Nah, itu kan lihat dari list resep dulu ya. Nah, itu disebutnya dokumen apa kalau dalam engineering? Kalian memilih, kalian kumpulkan semua resep, terus kalian pilih. Nah, itu dokumen apa namanya? Jadi kayak proposal gitu ya, Pak. Bukan proposal. Proposal itu kan biasanya buat mulai pekerjaan ya. Kan kalian, eh, ya oke jangan nasi goreng deh. Kalian mau bisnis, ya kan? Misalkan mau bisnis aja. Bisnisnya mau bisnis apa? Kalian melakukan apa dulu sebelum berbisnis? Daftar isi prosedur, bukan. Perencanaan, iya perencanaan apa? Kalau perencanaan itu sebenarnya ketika udah ditentukan ya. Jadi sebelum awal-awal itu, sebelum kalian berbisnis, entah itu engineering design, itu kalian melakukan studi kelayakan atau feasibility study. Udah belajar kan ya? Sama Pak Kamal juga udah diajarin kan? Kan kalian bisa mau bisnis. Kalian Mm-mm. kan pasti mencari bisnis dulu kan yang paling oke mana kan? Iya, Pak. Betul, Pak. Ya, nggak mungkin kalian tiba-tiba bisnis asal bisnis aja gitu kan? Nggak mungkin kan? Pasti kalian rencanain dulu. Kalian uji dulu kelayakannya. Mana yang paling layak? Nanti kan kelayakan balik lagi. Kalian punya modalnya berapa? Punya pasarnya siapa? Kemudian nyari bahan bakunya di mana? Itu kan dari feasibility study ya. Nah, itu dokumen paling awal. Jadi kalian sebelum merancang, kalian pilih dulu mana bisnis yang paling oke bagi kalian. Ya, dan tiap orang pasti beda-beda. Atau tiap perusahaan pasti beda-beda. Nah, itu. Nah, setelah dari feasibility tadi, kemudian ngapain? Masuk bisnis. Perancangan teknis, Pak. Perancangan teknis. Nah, perancangan teknis ini biasanya ada 3 dokumen, ada 5 dokumen, 5 tahapan dokumen. Nah, dokumen pertama itu apa? Yang pertama itu adalah basic engineering design, atau yang paling kasarnya itu blueprint pertama kali. Jadi kalau misal kalian kayak tadi mau bisnis, oh ya udah saya bisnis nasi goreng, ya pasti kalian kan sudah punya resep kan? Nah, sekarang pertanyaannya dari basic engineering design,
kalian membutuhkan apa aja. Yang pastinya kalau misalkan mau punya toko, berarti kan harus ada tokonya. Betul nggak? Terus kemudian selain ada toko, ada apa lagi? Pohon industri itu bukan. Pohon industri itu sifatnya itu buat di visibility study nanti itu. Ini tadi kalau kita mau bisnis nasi goreng, timnya siapa? Betul, itu di BED ya. Jadi kayak Kemudian perencanaan strategisnya Pak, proyeknya, betul, operasionalnya sama SDM-nya juga Pak. iya betul. Jadi kayak bisnis plan lah ya kasarnya ya. Nah, itu tapi itu sifatnya adalah basic engineering design. Tapi masih kasar. Jadi misalkan yang penting ada tempat penggorengan, kemudian ada wastafel, ada tempat duduk gitu kan ya. Kemudian nanti ada yang jaga, ada yang chefnya, nanti ada waiternya. Itu kalau bentuknya toko. Tapi kalau bentuknya gerobak, kalian perlu waiter nggak? Nggak perlu kan ya. Bahkan kalau kalian gerobak, kalian cuma datang bawa gerobak sendiri pun juga bisa gitu. Kayak gitu. Nah itu di BED, Basic Engineering Design. Penentuan awal kasarnya di situ. Nah nanti dari naik BED, naik ke mana coba? Nanti dari BED saya naiknya ke Front End Engineering Design. Nah, Front End Engineering Design ini kita udah mulai detail. Jadi udah pakai kompornya. Kalau misalkan kompor listrik berapa watt, kalau kompor gas pakai yang berapa, apa gasnya yang lajunya berapa, kan ada yang gede ya, ada yang gede, ada yang kecil. Atau kalau misalkan nanti pakai piring, berarti udah butuh berapa piringnya. Nah, kayak gitu kan. Itu udah di fit atau front end engineering design. Nanti setelah front end engineering design, nanti kalian masuk ke detail engineering design. Nah, kalau detail ini udah detail banget ya. Jadi gerobaknya ukuran berapa, kemudian kayunya dari apa. Kalau misalkan pakai gerobak ya, atau nanti si kacanya beli di mana, itu udah di detail engineering design. Nanti setelah itu masuk ke bikin, kalau misalkan kalian tender nanti ke project spec, kalau nggak tender nanti kalian langsung ke as-built drawing gitu ya, as-built dokumen. Jadi kalau misalkan as-built dokumen itu udah dokumen yang sesuai dengan yang kalian punya. Misalkan kalau gerobaknya udah ada bentuknya, kalian detailin di as-built drawing tadi gitu ya, karena nanti di DED atau Detail Engineering Design kalian kan misalkan begini, kalian ingin kacanya itu yang tebalnya 5 milimeter misalkan. Tapi ternyata di pasar nggak ada, adanya 4 milimeter. Entah itu karena budget atau misalkan karena memang di pasar tuh dari 4 langsung ke 6 misalkan ya. Atau kalau 5 milimeter terlalu berat, jadi nilainya lebih rendah. Nah, itu kan melenceng ya dari dokumen engineering, dokumen DED. Nah, kalian perlu gambar ulang di as-built dokumen, gitu ya. Nah, nanti baru setelah as-built dokumen, itu kan as-built dokumen itu sesuai dengan ada yang ada di lapangan ya. Kalau misalkan si mejanya ukuran berapa, materialnya apa, terus posisi dudukannya di mana, atau kaki-kakinya di mana, itu di as-built drawing. Nah, yang terakhir itu tadi instruksi kerja sama penjaminan mutu atau SOP nanti ya. Itu dokumen-dokumen terakhir. Nanti kan ketika udah ada gerobak, kalau nggak ada SOP, nanti kan jualannya gimana gitu. Nanti ada yang datang, dilayaninnya seperti apa? Apakah kita diemin dulu sambil main ML sampai si orang yang ngomong, atau kita tawarin seperti apa? Itu kan ada SOP-nya. Atau misalkan kalau misalkan bikin nasi gorengnya, masukin nasi dulu atau masukin telur dulu, nah, itu kan di SOP ya. Atau malah masukin minyak dulu gitu kan. Itu kan semuanya di SOP. Kalau nggak ada SOP-nya, nanti kan menjadi semuanya benar aja gitu ya. Kalau misalkan menurut si yang jualannya ini bener adalah masukin nasi dulu, kemudian masukin telur, baru nyalain kompor. Nah, itu kan kalau nggak ada SOP bisa-bisa kejadian seperti itu. Ya, sampai sini kebayang perbedaan antara rating sama desain? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu?
Ya, udah paham perbedaannya ya. Nah, jadi nanti ketika kalian simulasi, ini banyak kesalahannya, terutama di fresh graduate. Nah, ini saya ajarin dari sekarang supaya ya jangan malu-maluin Unpad lah ya. Minimal jangan malu-maluin diri kalian sendiri. Kalian itu kalau misalkan ini simulasi ini sifatnya hanya membantu kalian memperhitungkan, menghitung ya. Dan ini belum belum tentu menjadi kebenaran, ya. Misalkan kayak ini convergence saja ya. Ini convergence belum tentu benar, gitu ya. Nah, nanti kalian gimana triknya mencari yang benar yang salah, itu coba nanti kalian eksplorasi sendiri. Banyak kejadian yang di sini hitungannya itu convergence kayak gini ya, tapi ternyata itu nggak benar. Itu banyak kejadiannya. Nah, nanti kalian akan menemukannya nanti mungkin ketika kalian proyek. Itu banyak sekali. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan. Dapat nggak dipakai. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap pada paham ya. Kemudian tadi jangan lupa nanti dibagi kelompoknya. Pekan depan list kelompoknya dikasih ke saya aja ya. Jadi nanti saya sekalian saya siapin problem-problem yang perlu kalian selesaikan. Oke ya, ada yang tanyakan dulu? Punten, Pak, izin Ya, bertanya. enggak. Untuk hari Selasa besok, apakah kita jadi kelas komputasi, Pak? Selasa, ya, bukannya Kamis ya? Jadwal Eh, komputasi Kamis kan? iya, betul, Pak. Cuman kan untuk mengganti, mungkin untuk mengganti kelas-kelas sebelumnya yang mungkin belum terisi gitu, Pak. Kalau pekan depan teh, saya itu teh udah bilang ya pekan depan sampai tanggal 4 Juni teh saya nggak bisa karena dosen saya Bu Nana, Bu Bu Nova juga Bu Nova nggak ikut sih nanti sama Pak Kusuma itu ada pekerti buat pelatihan dosen. Jadi nggak bisa apa? Nggak bisa pertemuan tatap muka, paling asinkronus kayak gitu. Paling mungkin pekan depannya lagi kalau mau kayak gitu. Baik, berarti di minggu ini bakal tidak ada kelas ya, Pak ya? Paling Kemungkinan besar nggak sedikit. ada. Oke, Misalnya. baik, Pak. Ya, Terima kasih, ya, Pak. sama-sama. Nanti kalau misalkan ini nanti paling saya asinkronusnya saya coba cari apa video-video yang dari YouTube itu banyak sebenarnya terkait masalah penggunaan HiSys nanti coba kalian pakai nanti kalian kerjakan ya terus nanti bisa kalian kumpulkan supaya nanti kalian melatih coba kalian terlatih ya kayak gitu. Oke, ada yang tanyakan lagi? Oh iya kemarin teh yang susulan OIK teh siapa aja? Prisil, terus siapa lagi? Syafa sama Malaya. Ya, Mama Mangga, Pak. Iya, kemarin udah saya cek masih belum betul. Nanti apa? Nanti saya kirim aja jawabannya di Excel ke kalian ya. Nanti sama nilainya nanti tinggal digabungin sama praktikum. Kalian udah dapat informasi dari Pak Haryono buat praktikumnya? Untuk praktikum Pak, jadi untuk minggu besok tuh kita udah nggak praktikum lagi Pak, kata beliau Pak. Mm-mm. Jadi pengarahan buat tugas akhir itu Pak, buat bikin PPT gitu Pak. Oh iya, sip. Udah berarti ya. Nanti kalian bikin apa? Mengolah datanya ya. Udah pada jago kan ya? Itu kan dari materi kemarin yang kuliah, kalian praktekin, tinggal kalian aplikasiin ya. Itu buat yang OIK, kemudian yang unit proses. Kemarin ada kendala nggak selama praktikum unit proses?
Ya, saya anggap nggak ada kendala ya. Sama ini saya mungkin nitip, tapi kayaknya nanti mungkin efektifnya semester depan ya. Jadi, cuman ini baru saya obrolin sama beberapa orang sih. Cuman kayaknya sepertinya harus dilaksanakan. Jadi nanti ketika kalian di lab, ini mah tolong dengan sangat ya. Kalian ikutin apa instruksi yang ada dulu ya. Walaupun dalam beberapa hal saya memang kurang setuju terkait K3 yang ada di lab. Entah itu misalkan harus menggunakan Google semana saja. Tapi tetap kalau misalkan aturan dari labnya begitu, kita ikutin aja. Karena sebenarnya proteksi tersebut bukan untuk menyulitkan kalian, tapi untuk melindungi kalian. Karena kalau kalian merasa tidak perlu dilindungi ya nggak masalah gitu ya. Cuman ya paling tadi. Dan eh, untuk praktikum seperti biasa, tolong apa namanya teh eh behavior atau bukan behavior bahasanya apa ya? Norma-norma dan nilai-nilai K3-nya tetap kalian lakukan ya. Jadi jangan sampai menunggu ada kejadian baru kalian berpikir. Oke ya. Jangan seperti kebanyakan orang di Indonesia nunggu tumbal baru berpikir. Kecuali kalian bersedia jadi tumbal menjadi contoh, nanti saya contohin di depan orang-orang supaya orang lain tidak pada mau mengikutinya ya. Oke ya, jadi tolong nanti unit proses hati-hati. Apalagi nanti selanjutnya menggunakan bahan yang mudah terbakar dan ada panas. Dan yang jadi masalah apinya ini tidak terlihat. Jadi kalian tiba-tiba luka bakar aja, tapi nggak akan kelihatan apinya di mana. Jadi mohon hati-hati ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu. Saya teh kuliah apalagi? Oh, Ika tinggal sama unit prosesnya sampai ini aja. Oke, ada lagi yang ditanyakan atau didiskusikan? Perlu didiskusikan? Oke, ya, cukup ya. Kalau misalkan tidak ada lagi, mungkin saya akhiri sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita bertemunya masih 2 pekan lagi ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri saja ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, sama. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.